Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hadi Laksono, NPM 21714041. Saya dari Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pertanian perkotaan. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai produksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Untuk yang pertama itu pengertian vertikultur, kemudian prinsip vertikultur, budidaya sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur, kemudian produksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Pengertian vertikultur. Vertikultur berasal dari kata vertikal dan kultur yang berarti budidaya secara vertikal. Sesuai dengan namanya, vertikultur merupakan budidaya pertanian tanaman baik sayuran ataupun buah yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal, baik secara indoor maupun outdoor. Kemudian untuk prinsip vertikultur, terdapat beberapa prinsip untuk vertikultur. Yang pertama, vertikultur merupakan salah satu konsep pertanian bertemakan urban farming. Kemudian teknik penanamannya menggunakan metode vertikultur, yaitu salah satu alternatif pemanfaatan dan pengembangan lahan sempit, terutama untuk di wilayah perkotaan, di mana di wilayah perkotaan sendiri itu kekurangan lahan pertanian. Kemudian teknik vertikultur dapat menjadi konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Kemudian vertikultur menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya pada ruang terbatas. Jadi vertikultur ini cocok untuk diterapkan di daerah perkotaan. Kemudian penanaman dengan metode vertikultur dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar dengan memanfaatkan benda-benda bekas seperti pipa paralon, botol plastik, dan kaleng bekas, atau juga kita bisa menggunakan kaleng ember cat ataupun ember ataupun yang lainnya, ataupun kita juga bisa menggunakan galon air mineral. Kemudian tujuan penggunaan teknik vertikultur ini dapat berupa komersial ataupun estetika. Filosofi dari vertikultur atau vertical garden adalah pemanfaatan ruang dan fasilitas seadanya, mulai dari lahan sempit hingga alat dan bahan. Teknik vertikultur juga dapat dikombinasikan dengan salah satu konsep urban farming lainnya, yakni hidroponik. Kemudian metode vertikultur pada dasarnya merupakan teknik penanaman bertingkat dari bawah ke atas, jadi bersusun beberapa tingkat. Kemudian nutrisi dan air untuk tanaman pada teknik vertikultur dapat dialirkan dari bawah ke atas dengan menggunakan pompa. Jadi nutrisi dipompa dari bawah ke atas, kemudian dari atas akan mengalir ke bawah lagi. Kemudian di sini ada macam-macam vertikultur untuk budidaya sayuran, daun, dan buah dengan cara vertikultur. Untuk vertikultur berdiri itu biasanya menggunakan penopang silinder yang kokoh terbuat dari pipa paralon atau bambu. Untuk media sendiri dapat menggunakan tanah biasa atau modifikasi dengan teknik hidroponik. Jadi air nutrisi dipompa ke atas dan kemudian akan jatuh ke bawah kembali. Kemudian vertikal susun. Konsep vertikal susun ini mirip dengan vertikultur berdiri, hanya saja menggunakan pot yang ditumpuk secara vertikal tanpa menggunakan penopang seperti vertikultur berdiri. Kemudian di sini ada vertikultur gantung. Untuk vertikultur gantung sendiri ini banyak digunakan karena mudah dilakukan dan dapat memanfaatkan barang yang sudah ada seperti botol bekas dan tali rafia. Perawatan vertikultur ini pun cukup mudah, terutama untuk perawatan tanaman dalam pot. Kemudian vertikultur tempel. Untuk vertikultur tempel ini merupakan modifikasi dari vertikultur gantung yang kemudian diletakkan atau ditempelkan pada dinding rumah atau pekarangan. Untuk modelnya sendiri banyak disebut dengan vertical garden. Ini banyak dilakukan
dengan tujuan estetika bangunan. Jadi untuk menghiasi, untuk mempercantik, memperindah suatu bangunan. Kemudian ada vertikultur bertingkat. Untuk vertikultur bertingkat itu banyak digunakan terutama untuk tujuan komersil, dan dikarenakan vertikultur bertingkat memungkinkan untuk menanam tanaman baik sayuran maupun buah dalam jumlah yang banyak untuk produksi dan dijual di pasaran atau untuk dikonsumsi pribadi. Jenis vertikultur ini dapat dibuat dengan menggunakan bambu ataupun pipa paralon. Kemudian di sini ada modifikasi dari vertikultur. Yang pertama itu vertiminaponik, kemudian walkaponik. Nah, di sini untuk vertiminaponik itu kombinasi antara vertikultur dan aquaponik. Jadi untuk bagian atas itu terdapat talang untuk tanaman dan di bagian bawah terdapat ikan. Kemudian untuk aquaponik sendiri itu prinsipnya bersama dengan vertiminaponik, cuman bedanya dia untuk tanaman itu terdapat pada pot dengan media kompos, batu sulit atau arang sekam. Kemudian di sini terdapat beberapa alat yang dapat digunakan menjadi wadah vertikultur. Beberapa di antaranya yaitu talang air, bambu, ember bekas, pipa paralon, botol bekas, atau wadah plastik bekas. Kemudian di sini ada beberapa sayuran dan buah yang dapat digunakan untuk vertikultur. Untuk sayuran daun sendiri ada bayam, kangkung, sawi, selada, pakcoy, baby kailan, kato, kemangi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk buah-buahan atau sayuran buah, seri, stroberi, blueberry, tomat, pare, kacang panjang, dan mentimun. Sekian dari saya untuk tanaman vertikultur ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini untuk selanjutnya yaitu produksi sayuran dengan teknik indoor farming. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu produksi sayuran dengan teknik indoor farming. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat tumbuh di dalam ruangan. Kemudian persiapan media tumbuh, penanaman, dan pemeliharaan. Di sini ada beberapa alasan untuk kita melakukan produksi sayuran dengan teknik indoor farming. Yang pertama itu laju pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan kebutuhan makan juga semakin meningkat. Kemudian prediksi di tahun 2050 populasi manusia global itu meningkat 9,7 miliar. Kemudian makin lama lahan pertanian makin berkurang atau sempit karena dibangun untuk pemukiman masyarakat. Kemudian tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim, kemudian terjadinya degradasi lahan, kekeringan, dan urbanisasi. Kemudian dibutuhkan alternatif dan inovasi dalam bidang pertanian untuk menuju pertanian berkelanjutan. Kemudian di sini ada keuntungan produksi sayuran dengan teknik indoor farming. Yang pertama yaitu penggunaan air pada pertanian lahan konvensional 95% lebih tinggi dibandingkan penggunaan air indoor farming. Kemudian iklim mikro dalam indoor farming dapat diatur dengan dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Kemudian tidak ada residu pestisida, dan hasil produksi pertanian konvensional dengan indoor farming adalah 1:20 karena indoor farming dapat diterapkan dengan sistem vertikal atau bertingkat. Kemudian di sini ada perbandingan produktivitas dari beberapa teknik budidaya tanaman. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat untuk lahan terbuka, greenhouse 1, greenhouse 2, dan plant factory. Kemudian indoor farming dapat menyediakan produksi sayuran yang stabil dan produk yang dihasilkan juga berkualitas. Kemudian indoor farming dalam istilah literatur produksi tanaman dapat disebut dengan Controlled Environment Agriculture atau disingkat dengan CEA. Kemudian Protect Environment Agriculture, Plant Factory, Urban Agriculture, Soilless Growing, and Vertical Farms. Kemudian prinsip indoor farming yaitu menanam sayuran atau tanaman di dalam bangunan atau ruangan yang memanfaatkan
pencahayaan buatan atau lampu, dan struktur bangunannya dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik dan biotik dari lingkungan luar. Untuk faktor abiotik sendiri antara lain kelembapan, suhu angin, curah hujan, dan cahaya. Kemudian untuk biotik sendiri hama, penyakit, mikroba tanah, serangga, dan gulma. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat tumbuh di dalam ruangan. Faktor yang pertama itu cahaya. Untuk produksi indoor farming di sini menggunakan cahaya LED merah biru karena panasnya lebih sedikit daripada lampu pijar. Kemudian di sini ada suhu tergantung pada tumbuhan atau tanaman yang ditanam atau dibudidayakan. Contohnya yaitu selada dapat tumbuh optimal pada suhu 15 sampai 25 derajat. Kemudian di sini ada kelembapan relatif. Sama seperti suhu, faktor kelembapan setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Contohnya tanaman selada baik tumbuh pada kelembapan kisaran 40 sampai 60%. Kemudian ada karbon dioksida. Dalam indoor farming, konsentrasi karbon dioksida atau C2 yaitu 1000 sampai 1200 mol. Kemudian ada photoperiod. Untuk photoperiod sendiri yaitu durasi pencahayaan lampu sekitar 16 jam per hari. Baik, di sini selanjutnya ada persiapan media tumbuh, penanaman, dan pemeliharaan. Untuk persiapan yaitu ada persemaian. Untuk persemaian sendiri kemurnian benih itu harus 95% dan daya kecambah 80%. Kemudian benih bersih, kering, mengkilap, bernas, seragam, normal, dan tidak cacat. Penyemaian benih sebanyak 120% dari jumlah lubang semai sebagai cadangan jika ada benih yang tidak tumbuh atau bibit mati. Kemudian menyiapkan media persemaian berupa rockwool atau busa. Kemudian persemaian, menyiapkan peralatan semai. Untuk langkah-langkah yaitu menempatkan bahan persemaian tanaman, menjaga kelembapan rockwool, sanitasi lingkungan persemaian atau pembibitan. Kemudian benih di persemaian hingga umur 12 hari. Dan tempat persemaian, wadah media semai, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, pH meter, isi atau TDS meter, dan alat tanam benih. Kemudian memastikan alat berfungsi dengan baik. Kemudian penanaman indoor farming dengan hidroponik. Yang pertama yaitu siapkan rockwool dan benih tanaman, contohnya pakcoy. Kemudian semai benih dan dalam rockwool yang sudah dipotong persegi dengan ukuran 2-3 cm. Setelah umur 15-20 hari setelah semai, pindahkan ke instalasi hidroponik. Umur panen bibit pakcoy 30 hari setelah semai. Kemudian umur dewasa itu sekitar 40 hari setelah semai. Kemudian ada persiapan media tumbuh, penanaman, dan pemeliharaan. Untuk penanaman semai benih umur 2 hari setelah semai. Kemudian umur 1-2 hari setelah semai biasanya benih yang baik sudah mulai pecah atau mulai berkecambah. Kemudian menjaga kelembapan rockwool. Kemudian sini ada pemeliharaan instalasi. Untuk yang pertama itu melakukan pengecekan rutin terhadap instalasi hidroponik yang digunakan. Kemudian pengecekan ketersediaan air dan nutrisi untuk tanaman. Kemudian untuk pemeliharaan tanaman, melakukan perawatan atau pembuangan pada bagian tanaman yang kering atau mati. Kemudian pengecekan tanaman apakah ada hama dan penyakit yang menyerang. Kemudian melakukan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang terjadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di sini untuk selanjutnya yaitu ada budidaya microgreens. Di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum microgreens, kemudian media tanam microgreens, budidaya tanaman microgreens, dan hasil penelitian tema microgreens. Untuk gambaran umum sendiri, microgreens itu lebih dikenal sebagai tanaman muda yang dipanen dan dikonsumsi dengan umur 7-21 hari setelah tanam. Setelah kotyledon berkembang sempurna menjadi sepasang daun sejati. Kemudian menjadi makanan fungsional
karena terdapat gizi, rasa, dan tampilan warna yang menarik. Kemudian budidayanya mudah, waktu yang singkat, dan harga yang bersaing. Sebagai contoh microgreens tanaman radish itu 50 gram harga pasar bisa mencapai 50.000. Kemudian kandungan mineral tanaman microgreens itu lumayan banyak. Kemudian terdapat aneka warna dari berbagai jenis tanaman microgreens. Kemudian umumnya dihidangkan untuk salad, sup, isi sandwich, dan garnish. Kemudian untuk contoh-contoh tanaman yang dapat dijadikan microgreens yaitu kale, lobak, sawi, kangkung, kubis merah, pakcoy, beet, wortel, mustard, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa media tanam yang dapat digunakan untuk budidaya microgreens. Yang pertama itu ada rock wool, kemudian kokopit, arang sekam, dan kompos. Kemudian untuk media tanam microgreens, untuk tanaman kecil, untuk benih kecil itu kepadatan isi media itu 10 sampai 12 per inci persegi. Kemudian untuk benih besar itu 6 sampai 8 per inci persegi. Kemudian media harus terus dalam keadaan lembab atau basah, tapi jangan terlalu basah. Kemudian untuk benih dapat ditanam dengan cara tabur atau disebar atau dalam barisan. Untuk perkecambahan sendiri, untuk setiap tanaman itu memiliki variasi lama waktu yang berbeda-beda. Ada faktor suhu, media, kualitas benih yang menentukan lamanya waktu berkecambah. Sebagai contoh di sini kale itu 5 sampai 7 hari, brokoli itu 3 sampai 7 hari, lobak itu 3 sampai 7 hari, dan lain-lain. Sekian untuk pembahasan microgreen kali ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada vertical gardening atau greenwalls. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu alasan vertical garden, tipe-tipe vertical garden, sistem berkebun dengan vertical garden, tanaman untuk vertical garden, dan selanjutnya metode penanaman vertikal lainnya dan inspirasi DIY. Nah, di sini alasan mengapa harus vertical garden. Yang pertama itu ada estetika untuk menciptakan kehidupan yang bernilai seni. Kemudian untuk memperbaiki kualitas udara dalam ruangan. Kemudian sebagai pelindung bangunan, dan ada kesehatan dan kebugaran untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ada keberlanjutan untuk membuat bumi lebih hijau. Kemudian tipe-tipe vertical garden. Yang pertama ada dinding hidup, living walls, kemudian lapisan hijau, green veneers, kemudian indoor vertical garden dan outdoor vertical garden. Yang pertama dinding hidup atau living walls. Dinding hidup atau dinding hijau merupakan jenis vertical garden mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding interior atau eksterior atau bagian vertikal lainnya pada sebuah bangunan. Kemudian ada lapisan hijau atau green veneers. Untuk metode perkebunan memungkinkan tanaman untuk merambat naik atau ke arah elemen vertikal. Akar dan media tanam tidak ditempatkan ke dinding, melainkan di tanah atau dalam pot yang terpisah. Kemudian di sini ada kombinasi antara living walls dengan green veneers hybrid. Merupakan sebuah perpaduan antara dinding hidup, living walls, dan lapisan hijau atau green veneers yang kemudian dimodifikasi sehingga kedua jenis vertical garden ini dapat disatukan secara efektif. Kemudian ada beberapa contoh indoor vertical garden. Beberapa diantaranya yaitu dinding hidup Woolly Pocket, kemudian lapisan hijau Jacob Wire, kemudian dinding hidup Floravel, dan lapisan hijau green screen. Dan selanjutnya di sini juga ada sistem berkebun dengan vertical garden dengan beberapa contoh yaitu Woolly Pocket, kemudian Floravel, kemudian Optigen atau wall garden, selanjutnya ada Geski, plant system, dan hidroponik. Kemudian di sini Woolly Pocket merupakan wadah modular ringan yang terbuat dari kain felt industri yang fleksibel dan dapat juga terbuat dari botol plastik.
daur ulang atau penggunaan wall planter. Kemudian selanjutnya ada Flora Felt. Flora Felt ini menciptakan vertical garden secara custom menggunakan kain felt atau flanel atau kantong wall planter per halaman untuk membuat kantong berukuran khusus dan berbentuk ukuran bebas. Kemudian ada OptiGreen Wall Garden, merupakan sistem tanaman dinding penghijauan yang dapat dipasang pada fasad di atas substrat tanpa sambungan dengan tanah. Unit inti dari sistem ini adalah sistem dengan bahan aluminium bermutu tinggi yang diisi substrat yang siap ditanam. Rel suspensi horizontal harus dibuatkan ke substruktur sebelum elemen fasad yang telah disiapkan dapat dipasang. Selanjutnya, sistem tanaman G-Sky merupakan salah satu sistem vertical garden milik GSK yang setiap produksinya memiliki keunikan dalam hal fleksibilitas desain, fleksibilitas lokasi pemasangan, variasi pemilihan pabrik, ukuran yang diinginkan, biaya, jangka waktu cakupan, dan komponen sistem. Kemudian ada sistem hidroponik susun. Sistem penanaman hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi yang diserap langsung oleh akar tanaman. Sistem ini memiliki banyak variasi, ada beberapa yang menghasilkan tampilan dan keunggulan lain dari vertical garden. Kemudian di sini selanjutnya ada sistem berkebun lapisan hijau atau green veneers. Untuk beberapa contohnya yaitu sistem teralis atau terracing, kemudian menagerie atau dinding kayu, kemudian green screen dan Jacob wire. Untuk sistem teralis atau terracing merupakan sebuah tanaman teralis sederhana yang dapat digunakan untuk menciptakan efek penghijauan dari lapisan hijau atau green screen. Semakin besar teralis, maka semakin luas area tanaman yang merambat dan menyebar dan memberikan perlindungan. Ini merupakan hal yang paling efektif dengan menggunakan tanaman merambat yang melilit, bersulur, dan memanjat. Kemudian ada menagerie atau dinding kayu, merupakan dinding alami yang menjadi tempat sempurna bagi tanaman merambat untuk mengembangkan lapisan daunnya. Namun harus hati-hati dalam merawat dinding secara teratur dan jangan biarkan tanaman merambat menguasai struktur pada dinding. Kemudian ada green screen. Green screen merupakan sistem teralis kawat las 3 dimensi. Panel teralis modular yang khas merupakan komponen penyusun sistem green screen. Panel standar setebal 3 in yang kaku dan ringan memiliki lebar 4 in kali tinggi 6, 8, 12 atau 14. Kemudian ada Jacob wire, merupakan spesialis dalam pembuatan tali kawat baja tahan karat dalam 2 mm hingga 28 mm. Produk webnet dan tali kawat sering digunakan untuk membuat lapisan hijau atau green veneer, baik di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian di sini ada tanaman untuk vertical garden. Yang pertama itu tanaman understory tropis untuk interior dinding hidup atau living walls. Kemudian tanaman penyaring udara, tanaman pegunungan untuk eksterior dinding hidup atau living walls. Kemudian tanaman merambat untuk lapisan hijau atau green screen. Kemudian tanaman tahunan atau abadi, tanaman natif naturalisasi, dan tanaman invasif. Kemudian pohon teralis. Kemudian sini yang pertama ada tanaman understory tropis untuk interior dinding hidup atau living walls. Untuk contoh tanaman sendiri yaitu tanaman zebra, pakis, philodendron, dan tanaman semanggi. Kemudian ada tanaman penyaring udara, air filter. Untuk tanaman penyaring udara sendiri, di sini untuk beberapa contohnya yaitu aloe vera atau yang biasa kita kenal dengan lidah buaya, kemudian ada palem mini, baby rubber, dan masih banyak lain lagi.
Selanjutnya ada tanaman pegunungan untuk eksterior dinding hidup atau living walls. Untuk contoh tanaman sendiri yaitu rumput abadi, alang-alang, ford, lumut, dan lumut kerak. Kemudian ada tanaman merambat untuk lapisan hijau atau green screen. Di sini untuk tanaman itu ada beberapa jenis, ada 2 jenis. Yang pertama itu tanaman merambat yang melilit. Itu contohnya seperti Campervuli, Homeschool, Caprifolium Mill. Kemudian untuk yang sulur itu seperti kacang manis dan yang lain-lain. Kemudian ada tanaman merambat yang menempel seperti English Ivy atau Hedera Bilix. Kemudian ada beberapa tanaman yang lain lagi. Kemudian tanaman merambat liar. Kemudian ada tanaman merambat liar. Untuk beberapa tanaman merambat liar itu menggunakan kait untuk berpegangan pada penyangga dan memanjat ke atas. Kita perlu sesekali itu mengaitkannya melalui tralis atau pengikatnya ke penyangga. Kemudian ada lagi tanaman merambat evergreen atau semi evergreen. Untuk keunggulannya itu meliputi tanaman akan tetap berwarna hijau saat musim dingin. Kemudian untuk bunga, musim semi atau musim panas menjadikan makanan untuk burung dan kupu-kupu. Kemudian untuk menutupi atau melembutkan struktur atau pemandangan tidak sedap di dinding. Kemudian untuk penyekat privasi dan masih banyak lagi. Untuk contoh tanaman sendiri sini ada Lonicera sempervirens. Kemudian ada lagi Hedera helix. Kemudian di sini ada lagi tanaman merambat gugur atau Decidus. Untuk tanaman gugur sendiri menggugurkan daunnya secara musiman, terutama paling sering selama musim gugur. Ada banyak tanaman yang merambat gugur yang cocok untuk eksterior lapisan hijau atau green screen. Untuk contoh tanamannya itu salah satu diantaranya Wisteria frutescens. Kemudian ada Parthenosius tricupidata. Kemudian ada tanaman merambat berbunga. Untuk contohnya sendiri yaitu Clematis atau Kerisi. Kemudian ada Morning Glory. Kemudian selanjutnya ada tanaman merambat berbuah. Beberapa contohnya yaitu tomat. Kemudian ada anggur. Kemudian ada tanaman tahunan, annual versus perennial. Untuk tanaman tahunan sendiri merupakan tanaman yang menyelesaikan siklus hidupnya dari perkecambahan hingga produksi benih dalam waktu 1 tahun lalu mati. Untuk tanaman tahunan pada musim panas berkecambah selama musim semi atau awal musim panas dan dewasa pada musim gugur di tahun yang sama. Tanaman tahunan musim dingin berkecambah selama musim gugur dan menjadi dewasa selama musim semi atau musim panas di tahun kalender berikutnya. Untuk tanaman abadi merupakan tanaman yang hidup lebih dari 2 tahun. Untuk istilah ini itu sering digunakan untuk membedakan tanaman dari tanaman tahunan dan 2 tahunan atau bienal yang berumur pendek. Istilah ini juga banyak digunakan untuk membedakan tanaman dengan sedikit atau bahkan tanpa pertanaman berkayu dari pohon dan semak, yang secara teknis juga merupakan tanaman tahunan. Kemudian ada tanaman natif, naturalisasi, dan tanaman invasif. Untuk tanaman natif merupakan bagian dari keseimbangan alam yang telah berkembang selama ratusan atau ribuan tahun di suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Untuk tanaman naturalisasi, tanaman yang diperkenalkan dengan bantuan manusia sengaja atau tidak sengaja ke suatu tempat baru atau jenis habitat baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Tidak semua tanaman non-natif bersifat invasif. Faktanya, ketika banyak tanaman non-natif
diperkenalkan ke tempat baru, tanaman tersebut tidak dapat bereproduksi atau menyebar dengan mudah tanpa bantuan manusia secara kontinu. Misalnya tanaman hias ornamental. Kemudian tanaman invasif, tanaman yang bukan natif dan dapat tumbuh di banyak tempat, tumbuh dengan cepat dan menyebar hingga mengganggu komunitas tanaman dan ekosistem. Spesies invasif didefinisikan sebagai spesies yang bukan natif atau asing bagi ekosistem yang sedang dipertimbangkan dan pengenalannya dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau lingkungan hingga membahayakan kesehatan manusia. Kemudian di sini ada beberapa ide DIY untuk vertical garden. Yang pertama itu taman talang, kemudian tembok penahan atau retaining, dinding hijau konglomerat, inovasi peti kayu, kamuflase hijau, dinding kebun bertumpuk, dinding kebun botol soda, tembok-tembok pot, dan lain sebagainya. Itu merupakan ide yang bisa teman-teman buat untuk membuat vertical garden. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.